Karena saya punya tanggung jawab, saya tidak mau jadi calo kan. Iya. Itu acting kan. Benar. Iya Pepe. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Tio di VOJ, Voice of Journey bersama Kang Komar. Iya Pepe. Iya. Sehat Iya. Kang ya? Alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu, bisa silaturahmi dengan Kang Komar, dan setelah sekian lama kita berjumpa. Wah, berapa tahun? 4 tahunan lah. 4 tahun yang lalu ya? 4 tahunan lah. Waktu jadi jurkam di mana di Bogor ya? Di Bogor kita. Iya. Sekarang kalau saya perhatiin di medsos Kang Komar masih konsisten juga ternyata. Dipercaya sama banyak pihak untuk mengkampanyekan itu apa namanya? Pasangan calon. Alhamdulillah Luar biasa. Kang Tio, alhamdulillah. Dan ini menjadi mendarah daging jadi ya Kang. Iya. Jadi ketika saya mendukung kepada seorang calon itu, saya juga lebih kepada sekarang itu lebih pada ke hati-hatian ketika mendukung itu, karena paling tidak ketika saya mendukung paling tidak adalah obrolan dulu sejenak lah dengan saya, paling tidak proper tes ringan lah kelayakan seorang untuk menjadi pemimpin. Bukan saya yang menilai, tapi untuk masyarakat, karena saya memilih seseorang itu untuk menjadi seorang kepala daerah. Itu artinya ya saya berharap sekali agar mereka menjadi pemimpin dan menjadi pelayan yang terbaik untuk masyarakat tentunya itu. Artinya tidak sembarangan ngambil juga. Kan? Oh enggak kan? Dari suatu wilayah ada 4 calon, 4-4-nya minta. Enggak kan? Saya melihat dulu yang mana yang kira-kira bakal menjadikan seorang pelayan yang baik untuk masyarakat. Bukan kata-kata kalimat yang menjadikan visi dan misi tentang amanah, sejahtera dan sebagainya. Ya. Tapi lebih cenderung paham tentang apa tupoksi yang akan dilakukan. Contohnya seperti kepala desa lah. Seorang kepala desa artinya atau seorang lurah yang ingin menjabat seorang lurah itu harus bagaimana. Paling tidak saya banyak bertanya tentang layanan publiknya kan. Yes. Apa sih layanan publik yang akan diberikan oleh Anda ketika Anda sudah menjadi atau Anda menjadi seorang kepala desa atau seorang lurah. Nah ini wajib saya pertanyakan. Karena paling tidak layanan tentang publik itu paling tidak ada kesehatan, ada pendidikan, dan ada segala macamnya yang bisa dilakukan. Nah inilah menjadikan pertanyaan-pertanyaan yang saya berangkat dari masyarakat, yang dimana masyarakat ketika menginginkan seorang pemimpin yang luar biasa dan diharapkan untuk menjadi pelayannya, artinya bisa memberikan propertiesnya langsung ketika itu juga. Dan sejauh ini saya lihat orang-orang yang didukung sama Kang Komar ini berhasil kan ternyata. Insya Allah mudah-mudahan ya, karena memang kalau saya hanya sebagai wasilah, saya hanya sebagai ikhtiar, tetap yang menentukan itu adalah kembali kepada Allah semuanya. Dan dalam ikhtiar itulah yang saya lakukan. Ternyata Allah belum memberikan, ya mohon maaf, bukan berarti dengan Kang Komar harus menang dan menang, tidak. Kembali lagi kepada Allah, saya sebagai wasilah, saya membantu ikhtiarnya dengan keyakinan yang saya dukung itu adalah mereka calon-calon yang memang memiliki potensi bagus untuk masyarakat. Itu kan. Kembali lagi saya juga berpikir bagaimana caranya kalau kembali lagi tadi ke pelayanan desa atau lurah. Apa PAD yang akan diangkat oleh desa itu? Apa yang akan diberikan? Jadi jangan sampai mengandalkan hanya ADD, ADP, DD itu itu mah reguler pasti turun gitu. Ada tidak penghasilan daerah yang benar-benar asli daerah itu yang bisa dikemukakan oleh masyarakat, diberikan kepada masyarakat. Ada inisiatif dari desa tersebut. Menggali lah Kang, artinya ada potensi apa yang bisa menghasilkan dan itu menjadikan PAD, kenapa tidak? Nah sekarang kalau berpikir tentang gaji mah dari desa juga paling seberapa, kan gitu. Tapi kalau kan punya penghasilan asli daerahnya yang dimiliki dan dianya memang bercermin kepada bagaimana caranya dia bisa bekerja sama dengan masyarakat dan bisa bagaimana caranya masyarakat juga bisa bersinergi dengan pemerintah. Karena biarpun sebaik apapun seorang kepala desa atau pemimpin apapun, tanpa dukungan dari masyarakat tetap nol besar. Itu menurut saya. Ya, tapi gini Kang, ada satu yang agak jadi tanda tanya dalam pikiran saya. Kalau selevel Kang Komar itu, kalau ya calon bupati yang ngajak, calon gubernur atau bahkan calon presiden yang ngajak, kayaknya pas gitu kan. Calon kepala desa diambil juga, ikut terjun juga kan. Kalau dari titik bawah, dari level bawah akan bisa terjun gitu loh. Ya, luar biasa kan. Menurut saya ini penting sekali, karena yang namanya
desa itu adalah paling vital dalam perekonomian untuk menunjang membantu kepada kabupaten. Ya, nah kalau sekarang kabupaten ini didukung dan dibantu oleh desa-desa yang memang mereka notabene bisa menghasilkan PAD yang bagus, loh berarti banyak CSR yang didapat dari PAD yang didapatkan dan bisa mengolah sesuatu daerahnya kan gitu. Nah kalau sekarang desanya hanya memikirkan artinya, wah saya mah ada anggaran lah dari pemerintah cukup dengan sekian M udah cukup saya akan bagikan, nggak akan jalan kan. Tapi bagaimana kreativitasnya seorang kepala desa ini yang bisa dilakukan oleh kepala desa ini atau ibu desa lah ya, yang bisa memberikan artinya solusi pemikiran dan bagaimana caranya bisa meningkatkan PAD-nya untuk desa. Dengan meningkatnya PAD di desa berarti dia menunjang untuk sarana prasarana kepada pemerintahan. Tidak akan menyulitkan kan artinya. Nah, makanya saya berpikir perekonomi yang paling besar dan memang paling harus dipikirkan adalah dari wilayah desanya. Baru perekonomian untuk kabupatennya itu nanti akan membagikan secara regulernya dan akan membagikan secara CSR-nya mungkin ya. Seperti artinya itu. Memang Kang Komar nggak pilih-pilih ya. Kalau misalnya maksudnya yang ada desa iyalah saya mah bupati wae, calon bupati nggak gitu kan. Enggak. Ternyata ada terobosan atau ada pemikiran yang lebih jauh tentang bagaimana menghidupkan ekonomi desa gitu, dengan mendukung calon yang memang siap membangun desanya gitu. Betul Kang. Jadi saya lebih berpikir bagaimana caranya kesinambungan dari pucuk pimpinan mungkin dari pusat, gubernur sampai bupati sampai dengan camat dan kelurahan. Artinya mereka berkesinambungan satu mata rantai kan. Kalau sudah berpikir satu mata rantai, paling tidak ini akan enak nanti menjadikan satu komando. Dan insya Allah mudah-mudahan saya mendukung, tidak asal mendukung, tidak asal hanya dibayar, punten Kang, tapi saya berpikir bagaimana caranya saya harus mencarikan calon pemimpin untuk wilayah siapapun yang saya usung itu adalah calon pelayan masyarakat. Itu utama buat saya Kang, karena kalau saya berpikirnya hanya untuk pribadi ya ngapain saya juga harus berpikir jauh-jauh gitu. Betul. Tapi secara berpikir demokrasi, ini harus memang ya turunnya dari Muspika sampai dengan ke pihak ya bupati sampai dengan gubernur dan pusat gitu kan. Luar biasa. Dan itu banyak Kang ya di Bandung aja kan atau di luar? Ya kemana saja kan? Banyak ya yang kemana minta saja ya? Banyak yang minta seperti itu. Ada nggak yang bisa minta tapi sama Kang dipertimbangkan dulu? Oh bos. Akhirnya nggak jadi misalnya? Siap, sering kali Kang. Oh sering ya? Sering kali. Jadi saya kalau andaikan dibanding seperti gini, emang ringan, simpel. Kang Omar minta ucapan videonya dong untuk calon ini nih kepala desa, untuk calon ini untuk bupati atau apa. Saya nggak langsung itu Kang. Saya harus ketemu dulu dengan orangnya, paling tidak kita juga bisa berbicara dan bisa ngobrol dan artinya kita bisa tahu seperti apa karakter dan apa yang akan dikerjakan dan kelak nanti akan dilakukan seperti itu Kang. Karena dengan obrolan itulah kita tahu simpati dan tidak simpatinya seperti itu. Tapi ada juga nggak Kang yang misalnya yang sama Kang mati-matian didukung terus nggak bayar? Banyak juga ya. Banyak Kang. Akan capek nih. Pasti. Keliling kemana-mana. Tapi nggak seimbang lah gitu. Ya artinya yang sampai tidak sama sekali pun ada gitu. Banyak kan. Tapi memang makanya kalau anekan konsumen itu artinya yuk di muka lah. Jadi kalau udah istilah sudah pemilihan kita juga bingung berpikirnya untuk bagaimana. Tapi saya tidak berpikir tentang kesananya lagi. Ketika saya mendukung Akang tahulah dari tahun mungkin 2015 saya sudah mulai mendukung calon-calon ya. Ada mungkin beberapa kepala daerah juga yang sekarang sudah jadi pemimpin Jawa Barat. Alhamdulillah ada kiprah saya juga di sana. Ya sepertinya ini menjadikan barometer buat saya, dan yang tadinya saya tidak terlalu suka dengan politik akhirnya mulai memahami gitu. Artinya kenapa? Karena saya selalu menyampaikan visi dan misinya dari mereka kepada masyarakat. Ketika visi misi dan apa yang saya sampaikan kepada masyarakat, saya akhirnya berpikir dan menjadikan mendarah daging lah Kang. Artinya ini di luar kepala yang sudah harus saya sampaikan gitu. Bahkan setahu saya Kang itu ketika katakanlah dalam kampanye ke suatu tempat, kemudian calonnya pulang belakangan, calon duluan pulang gitu kan. Saya masih di tempat. Akang masih di tempat, masih kukurulingan, masih kugorowokan. Masih. Karena tertahan dengan masa. Artinya saya tidak bisa ketika si calon ketika sudah pulang nih, sudah sering kali jam 5:30 nih. Ini sudah waktunya pulang nih, tapi saya kejegat sama masa. Mau nggak mau saya harus berhenti dulu. Saya menyapa mereka karena kenapa? Saya juga tidak mau kehilangan suara untuk yang sedang saya dukung.
Gitu. Tapi sempat gak Kang ada yang nawarin jadi calon bupati kah atau calon wali kota? Ada yang seperti itu ada. Tapi ada, ya? Menurut saya perlu ilmu dulu yang banyak kan untuk di sana tidak asal. Tapi minat gak kan? Minat gak kan? Ya minat nggak minat nanti ketemunya. Artinya ini semuanya adalah izin dari Allah. Mengalir aja lah. Tidak bisa istilah saya katakan iya dan tidak. Tapi ketika mengalir ya kalau iya kalau enggak ya enggak gitu kan. Gitu. Tapi sejauh ini lebih menikmati profesi Akang sebagai Akang sarang gitu. Kalau saya menikmati dalam semua area kan, karena saya ada juga di public figure, ada dalam seniman, ada juga dalam kemasyarakatan, dan ada juga jadi seorang bapak ketika saya dalam keluarga, ada juga menjadi seorang anak buah ketika di depan guru kita kan gitu. Nah ini murid lah artinya bukan lebih cenderung lebih itu. Dan saya harapan yang besar saya miliki, kalau saya masih bisa bermanfaat untuk dalam semua lini saya akan berikan itu kan. Apalagi berhubungan dengan masyarakat, tentunya seperti pemilihan kan berhubungan dengan masyarakat tuh. Nah berarti saya juga ikut terempuk dalam memilih juga, artinya ya saya juga punya kapasitas ketika saya melihat sosok-sosok yang calon-calon untuk mereka menjadi calon itu seperti apa. Bukan saya mendikte atau saya juga mengukur, bukan. Tapi punten pisan. Tapi saya paling tidak bisa melihat oh ini bakal bagus karena memiliki programnya bagus. Oh ini bakal bagus karena memang silaturahimnya juga terjaga. Oh ini bagus paling tidak dengan bagusnya itu dia memiliki ilmunya gitu kan. Dan ilmunya itu bisa diserap makan gitu kan. Gitu kan. Mungkin bisa suatu hari nanti akan terpikir diizinkan oleh Allah untuk nyalon kan bisa aja kan. Ya nggak nutup kemungkinan lah semua kan dia. Ya. Nggak nutup kemungkinan semuanya, insya Allah mudah-mudahan apa yang saya lakukan atas izin Allah. Kalau saya cuma bisa meminta sama Allah, kalau kau berikan sesuatu yang terbaik untuk saya, apapun yang diberikannya, sesulit apapun yang kau berikan, tolong aku berikan kemudahan agar aku bisa menjalankan. Betul. Karena kalau tidak dikasih kuncian kemudahan dari Allah, sesulit apapun yang diberikan saya tidak akan bisa berbuat apa-apa kan. Karena tidak ada kuncian untuk menjawab. Tapi ketika Allah memberikan kemudahan untuk bisa memberikan kepada saya yang termudah, insya Allah jawaban apapun tentunya dengan belajar saya bisa menjawab. Nah, Kang sekarang kan kelihatannya sibuk di off air ya. Untuk di on air sendiri gimana Kang? On air saya mengisi talk show aja kan. Talk show aja. Kalau sinetron film nggak ya belum ya? Sinetron kemarin baru break di ada satu sinetron lah kemarin kita bermain di sana. Itu sebelum puasa dan sekarang saya masih break dan sekarang masih talk show aja. Artinya ada beberapa juga kemarin PH yang meminta, tapi saya lagi pas kondisi lagi sudah janji dengan yang lain tentang kampanye apa segala macam, jadi saya tidak bisa ambil seperti itu kan. Tapi aneh nih, ada sedikit yang unik dari Kang Komar itu. Image-nya itu kan Kang Komar preman pensiun. Kenapa di mobilnya di preman Hello Kitty Kang? Ada apa di balik kata itu Kang? Kalau saya menulis preman Hello Kitty itu karena memang banyak orang-orang yang menyampaikan wajah security hati Hello Kitty. Jadi saya tetap merasa memiliki dengan arti kata yang namanya preman pensiun, saya merasa memiliki biarpun sedikit saya mensubasikan diri untuk ada bermain di season 3. Tapi tetap saya juga akan menyadari diri gitu. Ketika saya sudah tidak main, masa iya saya harus pasang terus preman pensiunnya. Jadi saya pasang lebih cenderung preman Hello Kitty. Oh gitu ya. Artinya apa? Singkatannya PHK. PHK preman PHK gitu ya. Jadi Kang Komar sekarang di mana, di PHK? Oh gitu ya. Tapi tawaran mah tetap ada lah ya. Insya Allah Kang, kalau yang namanya selama kita mau ikhtiar, kita mau berjuang dan mau usaha, Allah yang saya rasakan selalu memberikan rezeki. Alhamdulillah. Jadi ketika kita memang sulit dalam segala-segalanya kepada yang lain, ya insya Allah juga akan menyulitkan itu. Tapi ketika kita memudahkan kepada hal apapun, insya Allah akan. Intinya prasangka kita lah. Iya. Sama Tuhan itu harus baik gitu ya. Ya kalau kita diawali dengan mindset yang baik, mudah-mudahan kita memiliki ya diberikan juga mindset yang baik oleh orang lain tuh. Nah, itu kan. Ya syukur-syukur sih niatan baik itu akan terbalas dengan baik. Bukan niatan baik terbalas dengan buruk. Faedahnya kan beda, berarti kan berpikirnya antara negatif dan positif. Melekat sih memang di benak masyarakat itu Kang Komar preman pensiun gitu. Kalau preman Hello Kitty harus disosialisasikan lagi kakek. Tapi ini ada kaitannya nggak sih dengan kejadian yang baru-baru ini terjadi Kang yang menimpa Kang Komar? Kang Komar kok
menjerit-jerit saat disuntik itu. Ah. Vaksin wah. Itu acting kan? Benar. Serius deh acting nih. Saya teh kan nggak tahu kan yang namanya mah jarum kan. Kenapa? Nggak ngerti, nggak tahu, paranoid, nggak tahu gimana, pokoknya belum nembaknya pas ngagoak kan. Kang teh ketua panitia vaksinasi Kabupaten Bandung kan. Betul. Di vaksin terakhir kan? Iya, karena saya punya tanggung jawab. Saya tidak mau jadi calo kan. Iya. Ketika ayo vaksin. Tapi ternyata saya tidak vaksin. Berarti kan saya calo kan. Nah, saya menanggung jawab sebagai kemudi. Saya harus membawa kemudi itu dan setir itu. Ketika sudah selesai, saya di akhir saya harus vaksin biarpun sieun tidak sieun gitu kan. Kenapa menjerit-jerit kan? Nggak tahu, itu ya refleks ya. Refleks, jadi refleks itu nggak bisa dibuat-buat dan ya seperti itulah yang dilakukan oleh saya. Tapi seumur hidup nggak pernah disuntik. Saya suntik itu kalau kepaksa kan. Oh gitu ya. Maksudnya kalau sudah sakit, sudah memang harus perlu suntik, saya suntik pasti. Tapi kalau yang masih bisa pakai obat, saya akan pakai obat. Gitu. Oh gitu. Nah. Saya kemarin tuh sempat mikir jangan-jangan Hello Kitty itu ini nih, sian jarum. Nah, itu bukan sian sebetulnya, bahasa yang lebih mernahna gitu kan. Lebih malu lah kan. Oh, malu. Iya. Apalagi kan? Jangan apalagi, kita ngobrol sudah lama juga nggak ketemu. Boleh sambil ngopi. Artinya nuhun sok mah kan. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Ya, alhamdulillah. Dan apa yang saya lakukan ini artinya setiap acara yang saya bidangi seperti kemarin divaksin, saya menjadi ketua pelaksananya. Saya harus mengemas dari 15 hari kan. 15 hari vaksin. Kenapa? Karena saya bilang tadi, saya sebanyak mendukung pemerintah. Artinya kalau saya cuma mendukung di kampanye doang percuma. Karena kemarin untuk Kabupaten Bandung, Bapak Dadang Supriyatna itu juga sama, saya yang menjadi wasilahnya belusukan kan. Nah artinya saya juga harus mengawal beliau kan, mengawal beliau yang dimana ada perintah dari pusat percepatan vaksin di Kabupaten Bandung itu diberikan 1,6 juta. Oh iya. 1,6 juta vaksin kan. Nah kalau aneh kan ibaratkan kita yang mengawal cuma istilah minta program doang kan, minta proyek, program, lain nggak dukung ataupun gitu. Nah saya secara pribadi mendukung dan mengawal kepada Bapak Dadang Supriyatna untuk Bupati Kabupaten Bandung yang sekarang jadi, artinya berarti saya mendukung programnya dan harus sekaligus mengawalnya gitu. Betul kan? Karena kalau tidak didukung dan tidak dikawal, artinya kita juga akan jauh kan gitu. Nah yang saya pikirkan bagaimana caranya sekarang program ini bisa tuntas di Kabupaten Bandung. Paling kita kemarin saya dapat 17.000 Kang selama 15 hari. 17.000 orang vaksinasi. Iya, vaksinasi. Dan itu adalah saya benar-benar mengawal untuk Bapak Dadang Supriyatna untuk percepatan vaksin di Kabupaten Bandung. Yang insya Allah kerjasama dengan Dinkes kemarin. Dengan nakesnya saya kemarin itu ada 800 nakes dari Bedas kan. Dari Kang Dadang Supriyatna ini yang untuk nakes di Kabupaten Bandung itu juga cukup lumayan juga. Nah, selesai mungkin targetnya udah terpenuhi. Belum kan, nanti insya Allah mudah-mudahan Desember lah, ini Desember itu sudah ada di 80% dan mudah-mudahan levelnya bisa di level aman lah kan. Nah makanya kalau sekarang sebetulnya sudah rada aman karena pemilihan kepala desa tepatnya pada hari ini tanggal 20 pemilihan kepala desa. Oh iya betul. Artinya selamat kepada para kepala desa untuk Kabupaten Bandung yang sudah terpilih. Saya berharap sekali kepada kepala desa yang ada di Kabupaten Bandung, yuk dukung, yuk rojong, yuk kita kawal dan kita bantu pemerintahan dari Kabupaten Bandung untuk bagaimana caranya terlaksana. Apa yang dilakukan dalam program-program akan dilakukan. Karena program Kabupaten Bandung cukup luar biasa bagus kan. Mungkin 2020 itu akan penambahan rumah sakit, akan penambahan juga sekolah-sekolah kan. Nah ini yang luar biasa. Baik kalau didukung dengan nanti kepala desa yang luar biasa dan cukup cermat juga untuk membantu program Bapak Dadang Supriyatna, insya Allah mudah-mudahan. Dan sekarang saya juga sedang menuntaskan bagaimana caranya UMKM ini berjalan kan di Kabupaten Bandung ini. Kenapa UMKM harus berjalan? Ya paling tidak yang namanya pengusaha itu menurut saya bukan hanya mereka yang memiliki PT dan CT saja kan. Nah sementara pemerintah hanya bekerja sama dengan mereka yang punya PT dan CT. Nah tukang cilok pengusaha bukan? Tukang cimpring pengusaha bukan? Kenapa mereka tidak diberikan legalitas? Harapan saya karena mengawal juga program Bapak Dadang Supriyatna
yang akan memberikan artinya kartu usaha ini akan kita jadikan mereka kita legalitaskan pengusaha-pengusaha kecil ini untuk diberikan NIB kan. Nomor induk berusaha. Ya. Kalau anda kan nomor induk berusaha ini sudah ada dipegang, paling tidak kan kementerian juga ada kerjasama, paling tidak ada bantuan kepada masyarakat itu kan. Nah bagaimana caranya agar ini bisa dikelola dalam UMKM? Mereka yang di NIB kan, ya artinya kan mendata masyarakat yang bagaimana masyarakat bisa terdata oleh pemerintah. NIB kan gitu. NIB kita wajibkan, kita ikat yaitu dengan berkoperasi kan. Tapi jangan sampai koperasi yang simpan pinjam. Nanti jadinya hibah lagi kan. Tapi berikan mereka tanggung jawab berapa orang lah untuk struktural. Yang artinya tidak ada ketua bendahara di sana, tapi tetap mereka adalah sebagai kelompok dalam koperasi yang dimana nanti anggotanya adalah koperasi anggota luar biasa kan. Ya, berarti gini Kang Akang selaku kemarin dipercaya untuk menjadi ketua vaksinasi. Kemudian sekarang ada ide untuk mengelola bagaimana para UMKM maju gitu ya. Sebetulnya kamu belajar dari mana? Bisa mengkoordinir sedemikian rupa. Kalau ditunjuk jadi pimpinan kan, berarti kan tadinya punya pengalaman yang mumpuni lah dalam mengkoordinir sebuah komunitas gitu. Saya belajar dari langkah ke langkah. Gimana tuh? Artinya saya mempelajari kebutuhan. Yang pertama itu, yang kedua adalah tindakan. Nah, ketika tindakan dilakukan dalam suatu kebutuhan, kalau memang dikategorikan dikerjakan dengan baik dan benar, ini saya akan mendapatkan hasil yang bagus. Nah, kembali lagi ke tadi, kalau andai kan ibaratkan saya berpikir lagi di Kabupaten Bandung ibaratkan memiliki resi gudang. Nah, pendataannya dari mana? Nah, ini kan data sudah kita data dari NIB. Nah, kalau NIB ini bisa terdata, mudah-mudahan ya dari Kementerian Disdukcapilnya ini memperhatikan tentang pembuatan NIB ini agar cepat mudah untuk masyarakat, karena kan ini online kan, bisa dibuat di mana saja gitu. Tolong dipermudah agar masuk ke itunya tuh lebih mudah ya gitu kan. Ini masih agak susah nih. Mudah-mudahan akan dipermudah Pak Menteri. Intinya seperti itu ya. Nah, ini menjadikan kemudahan untuk masyarakat ketika mereka juga ketika mendapatkan bantuan dari pemerintah. Saya rasa kalau ada ikatan dari koperasi, mereka untuk banyak kayak gini. Dapat bantuan dari pemerintah ada yang 2,5 juta, ada yang 7,5, ada yang 1,2. Ini ujung-ujungnya pasti jadi HP. Banyak bukan buat usaha gitu. Ya udah begitu. Nah, sekarang diakalin pengawalan saya untuk kepada Dadang Supriyatna untuk yang namanya di Kabupaten Bandung. Mereka berikan NIB dan mereka kita siapkan dan kita ikat untuk berkoperasi. Nah, bagaimana berkoperasi? Koperasi itu sangat menurut saya sangat luar biasa karena bantuan ini bisa jadi wadah kan. Yes, betul. Wadahnya di sini gitu. Bahkan organisasi lembaga LSM pun mereka tidak akan pernah bisa dapat bantuan tanpa memiliki koperasi. Nah, makanya tetap harus dibuatkan koperasi ini gitu kan. Betul. Nah, kalau anda kan ibaratkan NIB sudah didata ibaratnya Kabupaten Bandung sekian puluh ribu, berarti kita sudah punya pembeli dong. Dengan usaha kecil tadi kan, berarti kita sudah bisa kerjasama tuh kan Unilever. Bisa. Unilever pasti ada pembelinya, mereka tidak turunkan, pasti akan diturunkan. Apa isinya Pan? Siapkan lah udah. Nah, ini kan sudah bisa dijual oleh kita gitu. Nah, ini yang harapan besar oleh saya yang terus saya majukan, bagaimana caranya saya bisa melakukan hal-hal ini dengan tim. Tentunya tidak bisa secara proses sendiri kan. Jadi nanti kebetulan saya juga ada rekan untuk ketua UMKM Kabupaten Bandungnya ya, itu Pak Nowo ya. Pak Nowo adalah ketua UMKM-nya, saya pribadi sebagai duta UMKM-nya. Saya bersinergi bagaimana dalam satu pikiran, satu pola untuk saya bisa memberikan yang arti solusi untuk masalah tentang UMKM. Di sini saya akan memulai pendataan. Jadi saya batur selesai kampanye teh ngarariung dirundin apa segala macam. Saya enggak. Saya masih terus belusukan dan saya terus masih mendukung dan membantu untuk bagaimana caranya program dari Bapak Bupati tetap saya mengawal tentang NIB-nya. Nah, ini harapan besarnya kalau andai kan kita memiliki resi gudang tadi yang saya katakan adalah paling tidak Kabupaten Bandung itu sudah menjadi subdistributor ya. Berarti ada level berapa tuh yang bisa dilewati? Mereka biasa belanja kemana? Mereka hanya biasa belanja ke pasar, agen atau grosir. Nah, sementara kalau belanja ke kita lebih untung dong kan? Karena kan sudah di subdistributor. Berarti berapa level yang lewatin? Ada trader dan tengkulak-tengkulak. Nah, ini bisa dilewati nih kan gitu. Nah, kalau ini ibaratkan sekarang belanja ibaratnya ke kita, toko-toko pun bisa kita data kan di Kabupaten Bandung. Bukan hanya toko tukang asongan yang kecil aja.
Toko pun bisa belanja ke kita, tapi tidak merusak harga pasar sesuai. Nah, yang sekarang ini kan DPH-nya SKU kan, itu surat keterangan usaha yang dimiliki. Dengan NIB diberikan, paling tidak kalau dia kerjasamanya nanti akan tuntas, paling tidak sekarang pendaftaran diluaskan. Nah, ini Kang di sini nilainya Kang. Ada SHU yang akan dikembalikan kepada anggota koperasi 10% dari uangnya itu Kang. Luar biasa. Itu kan yang akan dikembalikan. Jadi mereka punya keuntungan secara transparansi. Mungkin kita nggak usah terlalu bikin terlalu banyak manajerial di bawah. Kenapa harus jadi koperasi yang ya kelompok saja lah ibaratkan seperti itu. Nanti ini yang laporan ringan nanti ada di satu pintu, yaitu laporan untuk seutuhnya gitu kan. Betul. Gitu kan. Luar biasa nih. Ini terobosan berarti Kang ya. Jadi jarang-jarang sekali orang yang memang konsen di bidang ini. Artinya kita kan eksternal kan, orang luar nih. Orang luar tuh bukan orang dinas itu. Bukan. Tapi punya pemikiran itu gitu. Bukan. Ya. Luar biasa. Ya mudah-mudahan aja dengan ada pemikiran dari masyarakat seperti ini kepada mereka ya, seperti Diskop yang memang terkait dalam bidangnya akan memiliki sebuah dukungan yang penuh untuk kita semua. Mantap. Karena harapan besarnya adalah bukan untuk pribadi, untuk orang banyak. Ketika orang banyak diperhatikan, karena ada beberapa janji yang kemarin disampaikan Pak Bupati direalisasikan. Artinya di masa hari 99 kerja ini, beliau sudah memberikan yaitu yang namanya memberikan insentif dan isyarat kepada guru ngaji. Itu sudah diberikan sebanyak 16.000 Pak. Terus sudah diberikan juga paling tidak ada pupuk-pupuk subsidi. Nah, beliau juga Pak Bupati Dadang Supriyatna, beliau juga ada MOU-an dengan Pupuk Kujang Indonesia yang tentunya alhamdulillah ini berjalan. Ini kan berarti menutupi kekurangan yang jadi sebetulnya Pak Bupati Dadang Supriyatna sekarang ini menyelesaikan permasalahan-permasalahan kan. Ya, membenahi yang masalah yang selama ini belum beres gitu. Itu ya. Nah, saya sebagai tim ses saya juga harus membantu itu, tidak bisa beliau saja. Karena sebaik pemikiran apapun beliau dan sehebat apapun ilmunya, tanpa didukung oleh masyarakat kan nol besar juga. Nah, ini makanya saya berpikir tentang bagaimana caranya saya bisa membantu beliau untuk bisa juga saya terus mengawal, dan saya mungkin tidak akan pernah patah semangat untuk membantu beliau karena beliau juga artinya interaktif, artinya punya pemikiran yang luas, artinya elektabilitasnya juga semakin membaik terus kan. Dan silaturahim terus terjaga. Nah, artinya kita tetap combine gitu kan, care terus yang kita miliki gitu. Dari sisi ini gimana ngaturnya Bang? Apa? Tadi kan agenda-agenda itu ya begitu padat kan ya. Itu gimana ngaturnya kalau misalnya suatu hari nanti wilayahnya juga minta, pengen kayak Kabupaten Bandung misalnya jalan nih, ternyata Kang Komar yang punya ide ini, minta lagi. Ya gampang kan, mekanisme itu kan tidak harus dilakukan secara pribadi kan. Kita ada tim yang melakukan. Bisa saja untuk mementori dulu kan gitu. Artinya memberikan peluang dan harus bagaimana yang dilakukan. Ini kan akan menjadikan jalan nanti. Dan ketika banyak permasalahan, kalau saya biasanya suka kotak-kotakin kan. Gimana tuh? Ibaratkan ada 10 yang harus saya kering, saya kotak-kotakin kan. Jadi kotak bagian 1 ibaratkan permasalahan yang A nih. Saya fokus di sini. Ini saya lupakan dulu yang 9 kan. Ini saya pindah ke 2. Ini saya lupakan, saya lupa. Jadi fokus gitu kan. Benar. Ketika ini nggak selesai, saya simpan dulu. Tapi paling tidak di up supaya saya tidak lupa untuk kembali ke sana kan. Gitu. Baru kesini lagi gitu kan. Jadi saya membagi pemikiran segala macam supaya ya saya tidak lupa apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya kerjakan ya. Saya harus membagi itu. Sesibuk apapun kan. Belum lagi keluarga kan. Itu gimana kan kalau kemana-mana terus ke sininya berapa ya sekali kan? 2 hari kan, 2 hari sekali. 2 hari sekali pulang gitu ya. Gitu ya. Artinya nggak terlalu lebih juga kan. Karena masih di sini lah, masih di Bandung kan. Amin. Ya alhamdulillah kan, dengan minimal silaturahim terjaga dan kita juga terus artinya memperjuangkan artinya kepada masyarakat. Saya nggak tahu, kiprah saya kalau berujung di masyarakat kan jadi masalah. Saya membantu masyarakat karena memang ya paling tidak masyarakat banyak ya yang harus dibantu, ya mangga silakan. Kalau saya mampu ya pasti saya bantu gitu kan. Tapi Akang sendiri sebetulnya bisa ada yang minta dibantu kayak tadi tuh punya tarif tersendiri, saya melihat, atau MOU aja, saya melihat kemampuan dia bisa.